Lam di lafaz Allah kalau sebelumnya baris bawah, maka dia dibaca tebal atau tipis? Tipis. Maka kalau tipis jangan berat, ringan aja. Jangan a'udzu bil, jangan diberatkan, ringan aja. Billah, ringan aja, jangan diperberat karena dia tarqiq. Baik, kita mulai dari ta'awudz dan basmalah ya insyaallah. Ada yang tidak atau ada yang meyakini basmalah bukan satu ayat dari Al-Fatihah di sini? Semua meyakini ya Al-Fatihah itu satu ayat dari Al-Fatihah. Ta'awudz kita mulai insyaallah. Jadi seseorang akan bisa menilai kemampuan baca Quran kita cukup dengan mendengar ta'awudznya saja. Nah itu tuh. Ya, bagi orang-orang mungkin yang pernah belajar tahsin, maka dia bisa menilai kemampuan seseorang ini udah pernah tahsin kah atau belum kah, baca aja ta'awudz gitu. Maka insyaallah kita coba belajar mulai dari ta'awudz ini insyaallah. Taib, yang pertama huruf hamzah ya, huruf hamzah. Hamzah ini dari segi sifat dia termasuk kepada huruf tebal atau tipis? Tipis. Maka cukup tadi kalau tipis mesti senyum aja. Jadi enggak ada yang cemberut membaca hamzah itu. Enggak ada yang membaca a'udzubillahi, tak ada yang ada taib. Kemudian dia mesti tahqiq. Tahqiq ini jelas penyebutannya. Hamzah termasuk kesalahan umum yang sering terjadi, yaitu terseret dari segi cara pengucapan. Apa contohnya? Ulaika ala hudan ika hi. Itu apa? Ulaika, jelaskan. Wa idza qila lahum, tegaskan saja penyebutan hamzah karena dia mesti tahqiq, jelaskan. A'udzu, tamam. Berhubungan dengan tarik dan tidaknya huruf dzal, ini juga ranahnya khilaf. Ya, ranahnya khilaf. Saya belajar dengan beberapa orang guru, perintahnya tarik dulu huruf dzanya. Senyumkan dulu. Karena ingat, dzal huruf tipis, maka setiap huruf tipis mulai dia dengan senyuman. Ada mungkin nanti antum ngaji dengan yang lain, enggak perlu ditarik. Ya udah silakan ikut gurunya. Ya, ikut guru itu. Maka ana belajar dulu, tarik dulu dzanya, senyumkan dulu biar dia huruf tipis. Maka pada malam ini kita praktek senyumkan dzanya, ya, baru dhammahkan. Tapi kesalahan nanti yang sering terjadi menimbulkan suara. Jangan a'udzu, jangan a'udzu, cepat saja. Tamam? A'udzu billahi, ada lam tasdid di lafaz Allah. Taib. Fahami nanti sifatnya ini pengulangan saja ya. Apapun nanti huruf yang dia tasdid mesti nabar. Apapun huruf yang dia tasdid mesti ada penekanan suara di dalamnya. Tapi tidak berlaku pada huruf mim dan huruf nun. Selain mim dan nun saja. Ya, selain huruf itu mesti sedikit ditekan. A'udzu billahi himina. Jelaskan, jangan hemena, jangan. Kasrah bunyikan huruf i. Wadhun khifadi, turunkan bibir bahagian bawah atau rahang bawahnya. Nah, coba biasakan nanti. A'udzu billahi minasy, huruf sya. Kesalahan di sini nanti menggerakkan kedua bibir. Taib, sya ini bukan huruf syafatain. Dari mana makhraj sya? Makhrajnya ada di lisan. Wastul lisan ila wasti hanakil a'la. Tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Jadi enggak ada sangkut paut dengan bibir. Maka mohon maaf, orang yang membaca shin dengan menggerakkan kedua bibir, maka bunyinya otomatis menjadi tebal. Sedangkan huruf shin adalah huruf tipis. Nah, kenapa ada orang menebalkan huruf shin? Karena digerakkannya kedua bibir. Minash,
Sya. Nah, itu dia jadi sya. Senyum aja. Minasya. Minasya. Senyum aja. Tamam? A'udzu billahi minasyaitani. Baik. Ada ya mati sebelumnya baris atas. Apa namanya ya mati sebelumnya atas? Lin. Lin. Wal linu min hal ya wa wawan sukina in infitahun qabla kullin u'lina. Ada ya mati waw mati sebelumnya atas. Maka lin itu artinya adalah lembut. Maka kalau lembut jangan ditekan. Kalau ditekan hilang sifat lembutnya. Apa contohnya? Minasyaitu alaihim ghairil. Jangan, lembutkan saya. Tapi bunyikan dia ke huruf I. Kesalahan umum yang sering terjadi, banyak yang membacanya menjadi minasyaitu syai. Nah, ini tidak boleh. Tamam? Minasyaitani minasyaitonir rajim. Nun kasrah dan dia huruf tipis. Syaitani. Tani. Senyum dulu. Baru tebalkan di huruf ra. Minasyaitonir. Nir. Nah, itu dia. Ya. Tebalkan di huruf ra. Taib. Kemudian ada pembahasan pada takrirur ra'at. Terjadi getaran berlebihan pada huruf ra. Ini termasuk lahnul khafi. Ya. Dia hati-hati pada getaran huruf ra. Jangan dibaca minasyaitonir. Jangan. Ya. Maka salah satu sifat dari huruf ra itu namanya adalah inhiraf. Ya. Jadi memalingkan sedikit suara, baik lidah maupun suara. Maka minasyaitonir nirra. Tekan sedikit, tapi dia tetap mengalir karena sifatnya adalah tawassut. Taib. Jim ar-rajim. Jimnya sekali lagi penyebutan huruf jim ini mesti dilatih juga karena makhraj jim itu sama dengan huruf shin, ya. Nah, itu dia. Jim shin ya. Jim shin ya. Ini berada di tengah lidah. Kesalahan umum yang sering terjadi keluarnya dari ujung lidah sehingga bunyinya menjadi j. Mohon maaf ini kalau berhubungan dari lahjah bahasa daerah, saya pernah roadshow beberapa masjid di Jogja yang mereka adalah aslinya Jawa. Itu kesulitan membaca huruf jim karena lahjah daerahnya mempengaruhi. Ya, Jogja, Jawa. Nah, ini maka lahjah bahasa daerah dia tidak boleh mempengaruhi cara membaca Al-Quran. Nah, maka perlu dilatih. Maka jajiju baje. Itu dia. Bukan jajiju, jangan. Jaji tengah lidah dia nih. Jadi bukan ujung lidah yang bekerja, tapi tengah ini. Jajiju baje. Bukan jajiju. Nah, itu perlu dilatih nanti ya. Kemudian terakhir huruf mim. Mim memiliki sifat tawasud di akhir, maka ar-rajim. Tuh, habis dulu. Jangan langsung ar-rajim. Nah, ini enggak boleh putus habis. Ini jadi syiddah dia sifatnya. Dia mesti tawasud. Ada ngalir suara sedikit, tak sempurna seperti rokhawah. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngalir ya, tapi tetap ada penekanan tasdidnya. Ar-rajim. Mimnya di akhir, ngalirkan sedikit. Taib. Sama-sama kita coba. 1, 2, 3. Baca saja. 1, 2, 3. Tamam. Di kalimat a'udzu billah ada lafaz Allah sebelumnya baris bawah. Lam di lafaz Allah kalau sebelumnya baris bawah, maka dia dibaca tebal atau tipis? Tipis. Maka kalau tipis jangan berat.
Ringan aja, jangan a'udzu bil, jangan diberatkan, ringan aja, billah, ringan aja, jangan diperberat karena dia tarqiq. Ya, wa fakhimil lama min ismillahi an fathina wa dhammin ka abdullahi. Jadi kalau lafaz Allah sebelumnya fathah dan dhammah tebal dia, tapi kalau sebelumnya kasrah tipis dia. Maka kalau tipis ringankan saja. Tapi kalau tebal alallah, kuat dia, berat dia. Tapi kalau tipis udah bismillah, a'udzu billah, ringan saja. Baik, boleh sekali lagi sama-sama 1 2 3. Barakallahu fiik. Lanjutkan basmalah, nanti kita praktek membaca langsung secara keseluruhan saja. Baik, kita masuk ayat yang pertama, masuk ayat yang kedua, 3 dan 4. Semua pembahasannya sifatnya pengulangan saja. Harokat Quran kan enggak lebih dari itu. Ya fathah, ya dhammah, ya kasrah. Huruf-huruf Al-Quran, ya huruf tipis, ya huruf tebal. Jadi sifatnya pengulangan saja. Ya, sifatnya pengulangan, pembiasaan. Baik, basmalah kita masuk. Bismillahi, lamnya lafaz Allah sama tadi seperti di atas. A'udzu billah, bismillah, tahan sedikit, tekan sedikit lam di lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tebalkan, ngambekkan ro-nya, hir. Kemudian bertemu huruf ha setelahnya. Huruf ha tebal atau tipis? Tipis. Maka kalau tipis mesti senyum. Maka ro-nya ngambek, ha-nya senyum. Kalau enggak disenyumkan, mohon maaf, walaupun hanya nafas yang mengalir, itu terdengar antara tebal dan tipisnya. Contoh, antara dengan terdengar kan? Nah, nafas saja mengalir tapi terdengar dia. Ya, maka mohon maaf ya, yang akhwat ngaji ke saya, yang pakai niqab, yang pakai cadar, enggak pernah saya minta untuk mencopot atau melepaskan cadarnya, enggak. Karena Al-Qur'an ini kan suara, bisa didengar, tebal dan tipisnya bisa diketahui dengan didengar. Gitu. Ya. Maka senyumkan haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga nirrahim, arrahim. Sama juga di akhirnya mim, berikan sifat tawasudnya. Sekali lagi pengulangan saja dan pembiasaan saja. Dhammah, kasrah sempurnakan. Jangan him, biasakan. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tamam, barakallahu fiik. Nanti dalam praktek membaca kita fokus di perbaikan. Berikutnya ayat yang kedua, hamdalah. Alhamdu. Taib. Lam. Kesalahan umum yang sering terjadi yaitu terpantulkan ketika sukun. Taib. Memantulkan lam ketika sukun ini kesalahan umum sekali yang sering terjadi. Maka hati-hati. Maka jangan dibaca alham. Ya. Enggak boleh. Rabbil min syarril waswasyarril. Nah, ini banyak sekali yang memantulkan lam. Maka hati-hati, sifatnya adalah tawasud. Ngalirkan saja. Alhamdu. Kemudian dalnya dhammah, maka monyongkan kedua bibir, jangan dibaca do. Ingat kesalahan dhammah, alhamdu, ya alhamdu, monyongkan saja. Semonyong apa Ustaz? Nah, itu terserahlah. Yang penting vokalnya sudah tidak mengarah ke huruf O tadi. Nah, itu dia. Masing-masing orang ya berbeda ya. Masing-masing orang berbeda.
Alhamdulillahi Rabbi. Ra-nya tebal, ba-nya tipis. Ra-nya tebal, ba-nya tipis. Maka ra-nya posisi ngambek, ba-nya sudah posisi senyum. Maka Rabb jangan ditahan di kalimat Rabb jadi bo. Ndak. Rabbil. Karena ba-nya sudah huruf istifal. Alhamdulillahi Rabbil Taib. Huruf ain di sini, huruf ain termasuk kepada huruf-huruf tipis. Kesalahan umum yang sering terjadi, banyak sekali yang menebalkan huruf ain. Dibacanya Rabbil Ndak, Rabbil senyum aja, Rabbil alamin. Kalau tebal ainnya, biasanya lamnya juga tebal. Nah, itu hati-hati. Rabbil alamin jadi ala, tidak ala. Tamam? Rabbil alamin. Dan huruf yang juga perlu dibiasakan dan dilatih yaitu huruf ain. Makhraj dari huruf ain ini adalah tenggorokan. Kesalahan umum yang sering terjadi masuk ke rongga hidung. Rabbil ya, Rabbil tenggorokan dia. Sama makhrajnya dengan huruf ha. Rabbil Nah, itu belajar nanti, membiasakan. Baik. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Coba 1, 2, 3. Tamam. Berikutnya pengulangan dari basmalah. Tapi perhatikan yang pertama hamzah wasal, hamzah huruf tipis, ro-nya tebal. Nah, ini sudah kita masuk kepada poin yang kedua tadi, huruf tipis bertemu huruf tebal. Perintahnya tipiskan huruf tipis, tebalkan huruf tebal. Maka jangan dibaca Ar-Rahman, tidak ada. Sama juga kalimat Allah, jangan dibaca Allah, tapi senyum dulu. Allah. Nah, itu dia. Berikan haknya. Ya, kalau hamzah huruf tipis, ro-nya huruf tebal, maka wahadhiron tafkhima, dikhawatirkan huruf tipisnya menjadi tebal. Maka mudah saja, senyum ngambek, senyum ngambek, senyum ngambek, monyong, senyum monyong, senyum. Nah, itu aja melatihnya, membiasakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi tekan ro sedikit sambil mengalir sifat tawasudnya. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Taib. Maliki. Taib. Ada kesalahan dalam riwayat Hafs itu namanya ikhtilas. Dan di sini banyak terjadi kesalahan ikhtilas. Ikhtilas ini berhubungan dengan ketukan. Jadi satu huruf hijaiyah itu memiliki hak satu harokat. Sekali lagi, satu huruf dari huruf hijaiyah itu memiliki hak satu harokat. Maka contohnya apa? Maliki. Nah, itu ikhtilas. Enggak boleh, tapi tetap malikiyau, ketukannya malikiyau. Sama juga a'u, itu haknya jelas. Tapi kalau dibaca a'udzubillah, nah, itu ikhtilas. Dan dalam riwayat Hafs ini adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka enggak boleh ya, jangan malikiyau, enggak boleh. Maliki, tetap maliki yaumi. Waw mati sebelumnya atas hukumnya sama dengan ya mati sebelumnya atas, namanya tadi adalah lin. Maka sekali lagi lin itu artinya lembut dan enggak boleh ditekan. Jangan dibaca maliki yaumi.
maliki yaumi, tidak boleh maliki yaumi, yaumi, cukup lembutkan saja. Maliki yaumiddin, dalnya tekan karena tasdid. Middi, middi. Kemudian makhraj dal perlu difahami dan perlu dilatih, berada di belakang gigi seri atas. Ya, ujung lidah ditempelkan ke usul athana al-ulya. Ta, da, to. Ta, da, to. Maka kalau orang Arab itu disuruh duduk, maka mereka nyebutnya duduk. Dua. Nah, itu karena orang Arab makhraj dalnya di situ. Maka kalau kita Indonesia duduk, maka D-nya orang Indonesia itu berada di makhraj nun orang Arab. Maka D-nya kita nggak bisa dibawakan ngaji untuk makhraj dal itu, karena dia di makhraj nun, berada di langit-langit, bawahnya dikit, gusi atas. Ya, makanya dia ujung lidahnya nempel di gigi seri belakang. Dadidu, middin, duduk dua. Itu makhraj dal yang benar. Ya, jadi jangan middin, dadidu, tilka hududu, jangan. Ya, belajar di penyebutan huruf dal. Maliki yaumiddin. Coba 1, 2, 3. Satu ayat lagi. Iyyaka, iyyaka, tasdid huruf ya. Sekali lagi, setiap yang bertasdid dia mesti nabar, penekanan suara. Tapi ingat, penekanan suara ini berdasarkan sifat. Penekanan yang paling kuat pada huruf-huruf syiddah. Ajidaqattin bakat. Ajidaqattin bakat. Pada huruf ini paling kuat penekanannya. Kemudian ditambah lebih ringan pada tawasud dan paling ringan pada huruf-huruf rokhawah. Dan ya termasuk huruf-huruf rokhawah, maka jangan sampai iya, tidak perlu, ringan saja penekanannya, tapi nampak. Ya, maka dia nggak boleh sampai putus dari segi suara, ringan saja. Iyyaka na'budu, na'budu, nun tipis, ain tipis, jangan dibaca na'budu. Sekali lagi, jangan dibaca tebal huruf ain, bukan na, senyumkan na, tamam? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in. Tengok, enggak ada rongga hidung. Jangan nasta'in, enggak ada masuk ke rongga hidung. Nah, ini perlu pembiasaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Oke, tamam. Kita cukupkan sampai ayat yang kelima. Ayat yang keenam, yang pertama dimulai dengan hamzah wasal namanya. Ya, hamzah wasal. Maka kalau hamzah wasal ini rumusnya ada dua. Ya, rumusnya ada dua. Bagaimana rumusnya? Lihat huruf ketiganya. Ya, lihat huruf ketiganya. Kalau kalimat ihdina, apa huruf ketiganya di situ? Huruf ketiganya di situ apa? Dal. Nah, huruf ketiganya, maka ada hamzah, ya, ada alif, kemudian ada ha, kemudian ada dal. Dan lihat huruf ketiganya itu. Jadi apapun nanti kalimatnya, kalau dia dalam kondisi hamzah wasal, maka lihat huruf ketiganya itu. Maka rumusnya cuma dua. Kalau huruf ketiganya baris bawah dan baris atas, ya, sekali lagi, kalau huruf ketiganya
baris bawah dan baris atas, maka hamzah wasalnya dibaca bawah. Makanya di sini kita baca ihdina. Tapi kalau kita wasalkan, mohon maaf, wa iyyaka nasta'inu dina, tamam, hilang hamzahnya. Tapi ketika kita ibtidak dari kalimat itu, maka ada hamzahnya. Itu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal, apa lawan dari hamzah wasal? Hamzah wasal lawannya hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu dibaca dalam semua kondisi. Sedangkan hamzah wasal itu tidak dibaca dalam keadaan wasal dan dibaca ketika dimulai dari kalimat itu. Itu dia hamzah wasal. Kemudian rumus yang kedua, kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Itu dia. Ya. Contohnya apa? Uqatulu. Uqatu. Tu dia dhammah. Tapi kalau ittabi'u, kasrah dia, kasrah pula dia. Itu. Jadi kalau kasrah dan fathah, dia kasrah. Kalau dia dhammah, dhammah. Maka pengecualiannya kapan hamzah wasal dibaca fathah, itu nanti lain pembahasan dia sebenarnya dalam pembahasan di lam al dan lam fi'il, ya, dalam bab Tuhfatul Atfal. Itu. Maka kita di sini baca kasrah, maka bunyinya adalah i. Kebanyakan di sini kesalahannya adalah enggak, ihdi. Kemudian ha memiliki sifat hamas, dia mesti ngalir dan enggak boleh habis suaranya. Jangan ihdi, enggak, ngalir aja lembut. Ihdina. Itu dia ngalirnya, sifat hamasnya. Kemudian bertemu kita contoh yang pertama, nunnya tipis, soknya tebal. Ini dia poin yang kedua yang pernah kita bahas, nunnya tipis, soknya tebal. Maka kesalahan yang pertama dibacanya ihdinasi, nasi jadi no, tebal nunnya. Atau yang kedua, sama-sama tipis keduanya. Bagaimana? Dibacanya ihdinas, senyum. Ini kesalahan yang kedua. Maka perintahnya adalah tipiskan huruf nun, tebalkan huruf so-nya. Itu saja. Senyum, ngambekkan so-nya. Ihdinasi. Itu dia. Oke, latih pelan-pelan nanti bisa. Sirata, itu semuanya tebal. Baik, maka dalam posisi jangan senyum, ngambek saja. Tapi ingat jangan sampai memonyongkan kedua bibir. Sekali lagi, ihdinas siratal. Baik, to-nya tebal, bertemu lam sukun. Lam itu huruf tebal atau tipis? Tipis, maka senyumkan, jangan ditahan. Tol, jadi tebal dia. Tol la, enggak. Tol la, itu dia, senyumkan. Ihdinas siratal, tol musta, mu-nya monyongkan, sin-nya senyumkan lagi. Jangan ditahan, jangan al-mus, jadi so dia nanti. Tamam? Itu dia. Pelan-pelan saja nanti di ayat ini kita coba menyempurnakannya, ya, dengan sedikit membiasakan antara tipis, tebal, dhammah, huruf tipis. Itu butuh pembiasaan. Al-mustaqim. Ini dia. Taknya tipis, qafnya tebal lagi. Jangan dibaca mustaqim. Maka kalau sudah ditarik sinnya, maka insya Allah taknya ikut tipis. Musta, kan nggak ada perubahan lagi. Al-musta. Tapi kalau nggak disenyumkan sin, jadi al-musta. Ini nanti jadi tebal taknya, hati-hati di situ. Tamam? Kemudian qafnya mustaqi. Taib. Qaf mesti berhati-hati. Banyak yang membaca qaf itu ketika baris bawah menjadi kaf.
Karena apa? Karena marotibut tafkhim, tingkatan-tingkatan ketebalan itu paling lemah ketika baris bawah. Makanya banyak orang yang membaca so ketika baris bawah menjadi si. Wo ketika kasroh dia menjadi ri. Nah, itu hati-hati. Contoh sadaqallahul azim, ri. Jangan azim. Nah, itu dia. Rentan sekali, ya, baris bawah itu mempengaruhi tebal dan tipis huruf. Maka berhati-hati di situ. Baik, perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Tamam, barakallahu fik. Untuk ketebalan huruf itu butuh pembiasaan, ya. Jadi fahami bukan huruf, contohnya to, bukan huruf T yang ditambah O saja dia. Ya, jangan dibaca sirata ta, ya, tapi to. Makanya dalam kaidah penulisan Indonesianya dia T H O atau T H A, bukan T O saja. Nah, maka ada kekuatan ketebalan di situ yang mesti kita biasakan. Ihdinas siratal mustaqim. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Tamam, barakallahu fik. Kemudian huruf qaf juga sedikit, 3 huruf yang dia huruf tebal. Yang pertama kha, yang kedua gha, dan yang ketiga qaf. 3 huruf ini ketika dia baris bawah jangan berlebihan, jangan terlalu berlebihan. Jangan khi, ui, jangan, ya. Berkurang kadar ketebalannya. Cukup khi, ri, ti. Ha, itu cukup. Tidak perlu qim, mustaqim. Ha, tidak perlu, ya, terlalu berat. Ringankan saja, mustaqim, lembut saja. Berikutnya ayat yang ke-7. Di sini kemarin sudah kita bahas tentang haruskah ayat yang ke-7 ini mesti sampai waladdallin. Itu pembahasannya kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sini karena kita lagi belajar bersama, latihan, kita potong saja, tidak masalah. Tapi nanti bagi siapa yang ingin melanjutkannya sampai habis, sanggup nafasnya, afdol, bagus. Tapi kalau seumpamanya enggak sampai nafasnya, tidak masalah, nanti berhenti di kalimat an'amta alaihim. Taib. Siratal ladzina, siratal, tarik lagi lamnya. Jangan talladzi la, enggak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi perhatikan di kalimat an'amta. Di sini hati-hati, hamzah di situ banyak sekali yang membacanya seperti huruf ain. An'amta, enggak boleh. Di situ huruf a ditambah n, an bunyinya. Jangan an-am, sama saja antara hamzah dengan ain. Nah, itu nanti tidak boleh, ya. Karena nanti dia menjadi ibdalu harfi bi harfi, terganti huruf dengan huruf yang lain, itu haram hukumnya, tidak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian nun sukun, huruf yang rentan sekali terjadi pantulan ketika sukun. Tidak boleh. Jangan nanti ada yang membaca an'am, anna. Baik dia nunnya sukun seperti ini ataupun nanti tanwin. Tanwin juga rentan itu pantulan, karena sama-sama ada bunyi nunnya. Contohnya apa? Alimun hakim. Mun, nah, itu rentan itu. Aliman, itu tidak boleh. Ngalirkan saja. An'amta, dan ain huruf tipis, jangan dibaca an'am, am, tidak boleh. Ain huruf tipis. An'amta alaihim, laihim. Kesalahannya lai,
Minasyai. Itu dia ingat kemarin di pertemuan lalu, setiap ya mati sebelumnya baris atas, maka bunyinya mesti ke huruf I. Dan karena sifatnya lin, lembut, maka enggak boleh ditekan. Ini rubah kebiasaannya. Jangan an'amta alaihim, alaihim, enggak boleh. Sifatnya lin, dia lembut saja, tapi bunyikan ke huruf I. An'amta alaihim, laihim, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ta'ala, jelaskan di situ. Jangan ta'alai. Ini biasa sekali menyeret-nyeret huruf, itu merusak makhraj, tidak boleh. Baik, sama-sama coba. 1, 2, 3. Okey. An'amta alaihim. Tegaskan penyebutan huruf, jangan lemah, itu saja. Dan an'amta alaihim, itu tidak boleh ya. Baik. Terakhir kalimat ghairil maghdubi. Baik. Huruf gha. Banyak yang membaca ghairil, gha, bukan gha. Tapi gha. Baik, jangan ditipiskan. Jangan ghairil, tidak, tapi ghairil, ghairil. Tamam? Maghdubi, ghairil maghdubi. Baik, mimnya tipis, gha-nya tebal. Ini dia. Jumpa lagi kita contoh mim tipis, gha tebal. Jangan dibaca ghairil maghdu. Ya, jangan dibaca ghairil maghdu. Tak ada huruf ma. Yang ada huruf ma. Itu dia. Maghdubi. Maka sekali lagi untuk melatihnya, coba dibuat huruf itu berharokat fathah. Ma gha, ma gha, ma gha, mau. Itu dia yang melatihnya, kan? Mau. Jangan mau. Itu biasakan huruf tipis. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Waw tipis, lam tipis, do tebal. Kesalahannya dibaca waladdo, wala. Itu enggak ada huruf tebal di situ. Wawnya tipis, lamnya tipis, do-nya tebal. Maka dibaca walad, walad. Waw tipis, wa la, wa la. Baru do-nya walad do, walad do. Itu dia. Baik. Dan huruf do sekali lagi makhrajnya adalah dia di tepi lidah, ditempelkan ke sisi bahagian dalam dari gigi geraham. Jadi jangan diwaca walad do, jangan huruf dal yang dibulatkan. Ini mohon maaf ya, banyak yang membaca do itu menjadi huruf dal yang dibulatkan, yang berfungsi ujung lidahnya. Jangan, yang berfungsi mesti aqsa hafatil lisan, yaitu pangkal tepi lidah bahagian dalam kita, tempel ke gigi geraham. Do, 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 bukan do. Bedakan bunyinya. Do, do. Itu jangan walad do. Jangan. Berarti ujung lidah yang berfungsi di situ, jangan ya, dia tepi lidah. Ghairil maghdubi, nya ngalir saja, sifatnya rokhawah, dan jangan dipantulkan. Banyak yang memantulkan maghdubi, magh, enggak boleh. Ngalir aja. Ghairil maghdubi alaihim walad. Sekali lagi, waladdall. Baik. Do di sini nama matnya adalah mad arid li sukun, linnya yang mad arid li sukun, do-nya. Ada yang tahu nama matnya? Nama matnya adalah maddul lazim. Ya,
mad lazim. Mad lazim terbagi kepada 4, ya. Itu aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ada yang kilmi, ada yang harfi. Maka di sini dia adalah mad lazim kilmi. Kemudian ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Maka di sini dia yang musaqqal. Karena apa? Karena in udghima, ditandai dengan tasydid setelah huruf mad. Jadi kalau ada mad tabi'i bertemu setelahnya tasydid yang dia panjang, maka namanya adalah mad lazim kilmi musaqqal. Ditandai hadis. Contohnya al-haqqah, mal-haqqah. Itu adalah mad lazim kilmi musaqqal. Atau qul atuhajju. Itu dia. Terus bagaimana cara membaca mad lazim? Wa lazimun ini sukunu usila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila. Maka mad lazim ini wajib, harus, mesti dibaca 6. Enggak ada pilihan. Kalau mad jaiz dia boleh 2, boleh 4, pilihan. Mad wajib dia boleh 4, boleh 5, pilihan. Tapi kalau mad lazim dia harus 6. Itu dia. Maka kita belajar do itu adalah 6 harokat. Bagaimana 6 harokat itu, Ustaz? Yaitu kita bisa latih dengan 4 ketukan jari. 1, 2, 3, 4. Ketukannya sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Ketukan keempatnya sudah masuk ke lam tasdidnya. Dol lin. Sekali lagi, dol lin. Ketukan keempat habis. Itu ya. Kalau dijelaskan sebenarnya agak panjang penjelasannya di sini, tapi untuk latihan bersama-sama kita bisa katakan 4 ketukan jari untuk 6 harokat itu. Baik. Waladdol, baru lamnya tasydid. Hati-hati di sini. Banyak yang menahan lama di lam tasydid itu, seperti idgham. Tidak boleh. Jangan waladdallin. Tidak boleh. Dia tasydid aja. Ya, tasydid aja di situ. Tahan sedikit aja. Dallin. Dah habis. Jangan ditahan lama. Enggak ada idgham bi gunnah di situ. Kemudian baru lin, di situ adalah mad arid lis sukun. Arid lis sukun juga boleh 2, boleh 4, boleh 6, pilihan dia. Hukumnya jaiz. Baik. Kita latih sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taib, do-nya bulat, tekan lamnya sudah senyum. Dallin. Sudah posisi huruf tipis. Taib, sama-sama. 1, 2, 3. Angkat lamnya ya. Dallin. Tasydid. Ingat, setiap yang bertasydid mesti naber, mesti tekan suaranya. Sekali lagi boleh? Ghairil maghdubi. 1, 2, 3. Tamam, barakallahu fiik. Taib, itu adalah ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Boleh ada waktu 3 menit masing-masing untuk semuanya. Silakan dilatih ayat 6 dan ayat 7 ini. Setelah itu kita praktek membaca pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Silakan di latihan masing-masing. Silakan.